Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk anak-anakku kelas 10 yang pada tahun ajaran ini, pada semester ini, sayang sekali kita tidak bisa bertatap muka dikarenakan ada pandemi COVID, maka pembelajaran harus tetap berlangsung. Walaupun tidak bisa bertatap muka, kita bisa tetap bertemu di dunia maya melalui grup WhatsApp dan Google Meeting serta dari Google Classroom. Untuk mempermudah dan karena Google Meeting kita tidak bisa bertemu secara lama, maka akan Ibu share beberapa video yang sudah Ibu buat sebagai materi ajar pengganti Ibu yang tidak bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak sekalian. Untuk materi awal sesuai dengan yang sudah Ibu berikan dari minggu kemarin, hari ini kita akan belajar dari bab pertama, yaitu bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Dikarenakan itu materinya cukup banyak, maka akan Ibu singkat, Ibu pecah menjadi 3 bagian, yaitu bentuk pangkat, bentuk akar, dan yang terakhir adalah logaritma. Kita awali dulu. Nah, sebelumnya akan Ibu selalu ingatkan kembali karena virus corona itu adalah virus yang berbahaya, dan sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus corona ada 5 langkah yang harus kalian lakukan, yaitu selalu jaga kebersihan tangan, jangan lupa cuci tangan. Yang kedua, jika bersin atau sakit, jangan lupa untuk tutup mulut dan tutup hidung. Yang ketiga, jaga jarak dengan yang sakit. Terus yang keempat, kurangi bepergian jika merasa tidak enak badan, alias stay home, stay safe. Yang terakhir adalah asupan makanannya harus tetap bergizi. Tetap semangat ya anak-anak semuanya. Walaupun belajarnya dari rumah, tapi kalian harus tetap semangat dan tetap on di setiap grup dan selalu menyimak semua perintah dari Bapak Guru semua. Mari kita awali dulu dengan tujuan apa yang akan kita capai ketika belajar tentang materi bab ini. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Jadi dari bab pertama ini nanti ada 3 materi yang utama, yaitu bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Yang kedua, kompetensi dasarnya adalah menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma, melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma. Untuk materi bentuk pangkat dan akar, ketika kalian di kelas SMP, kemungkinan besar kalian sudah mendapatkannya. Jadi nanti tambahannya untuk materi kelas 10 adalah materi logaritma, tapi akan kita ulang kembali materi bentuk pangkat dan akar ini karena ketika di kelas 9 pun mungkin kalian ada yang masih belum paham atau masih perlu diingatkan kembali ya. Kita awali dulu dengan sejarahnya. Sejarahnya apa itu tentang bilangan berpangkat, atau lebih kerennya dikenal dengan bilangan eksponen. Salah satu ahli matematika berkebangsaan Prancis yang pertama kali memperkenalkan cara menuliskan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen adalah René Descartes. Lama banget ya ini, dari 1596 sampai 1650. Jadi dari René Descartes ini terbentuklah atau pertama kalinya penulisan perkalian bilangan berulang atau disebut dengan notasi bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita masuk ke materi yaitu bilangan berpangkat itu apa, akan Ibu beritahukan kembali atau maksudnya mengingatkan kembali kata pangkat itu seperti apa sih, terus bagaimana fungsinya kata pangkat itu. Jadi kata pangkat itu adalah untuk
bentuk untuk memudahkan penulisan bilangan-bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Misalkan di sini kasusnya adalah ada angka 253, setelah itu ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 0. 6 ini juta, habis itu miliar, triliun, ribuan triliun. Nah, itu kan kalau nulisnya nolnya itu banyak banget itu kan nanti terlalu lama atau kita mikirnya juga terlalu pusing. Tapi sebenarnya nolnya banyak itu wajar karena kan biasanya kalau berhubungan dengan uh, istilahnya kayak diameternya planet, terus jarak dari antar planet itu kan sangat besar sekali ya. Kenapa nolnya bisa banyak seperti ini? Nah, karena nolnya banyak banget ini untuk mempermudah dan untuk membuatnya menjadi bentuk sederhana dan biar gampang diingat, maka dibuatlah menjadi bentuk pangkat. Nah, di kelas 9 kemarin sudah dijelaskan dengan bentuk pangkat yang dasar. Nah, sekarang di kelas 10 akan kita lanjutkan terus dari yang angka yang besar atau panjang, ini nolnya banyak banget ini, disingkat supaya lebih menjadi sederhana menjadi 2,53 kali 10 pangkat 14. Ini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini sebagai pendahuluan aja kenapa sih kita perlu mempelajari tentang bentuk pangkat. Oh, salah satu kegunaannya adalah untuk menyederhanakan penulisan angka yang sangat besar ini atau angka yang sangat kecil. Kecil itu kayak 0,0000 sekian. Nah, setelah ini kita akan mempelajari materi bentuk pangkat dari satu persatu ya. Kita awali dengan definisi pangkat bulat positif. Apa itu pangkat bulat positif? Nah, di sini pangkat bulat positif adalah untuk A bilangan real dan N bilangan bulat positif berlaku A pangkat N. A pangkat N ini bisa kita jabarkan menjadi A kali A kali A kali A berkali-kali itu sebanyak N faktor. Jadinya A-nya ini bilangan pokoknya yang dikalikan sebanyak pangkatnya yaitu sebanyak N faktor. Maka jumlahnya A ini tergantung dari banyaknya N. Jadi saya ulang kembali, A kali A kali A sebanyak pangkatnya yaitu N faktor. Karena di sini adalah pangkat bulat positif, maka N-nya itu adalah pangkatnya positif. Mungkin kalau masih dalam bentuk huruf-huruf seperti ini, kebiasaan kalian pasti bilangnya mesti pusing. Maka kita beri contohnya, soalnya tentang perkalian bilangan berpangkat. Jadi di sini yang nomor 1 ada A dikali dengan A dikali dengan A lagi dikali dengan A lagi dan A-nya itu sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka N faktornya atau bilangan pangkatnya itu adalah sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka dituliskan menjadi A pangkat 4. A-nya itu bilangan pokoknya di sini. Dia bisa berganti menjadi angka maupun huruf. Nanti kita lanjutkan yang di nomor 2. Terus N faktornya ini menunjukkan banyaknya pangkatnya. Itu ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti A pangkat 4. Terus untuk yang nomor 2, di sini ada angka 3 kali 3. Terus di sini ada kali X
kali X kali X. Ketika kalian menuliskan, karena di kita sudah SMK, kalinya bisa diganti dengan tanda titik ya, karena nanti tidak ketukar dengan variabel X di sini. Nah, di sini, oh maaf ini ada kesalahan ya. Jadi 3 kali 3 yang angka dihitung terlebih dahulu, maka 3 kali 3 ini harusnya 9 ya. Nih, Ibu salah tulis. Terus 3 kali 3 kita hitung dulu 9. Maka di sini X kali X kali X sebanyak 3 kali menjadi X pangkat 3. Jadi dari 3 kali 3 menjadi 9. Nah, 3 kali 3 menjadi 9, terus X kali X kali X menjadi X pangkat 3 karena X-nya jumlahnya ada 3. Ini untuk kalau yang contoh pertama tadi, dia A, karena bilangan pokoknya A, terus karena jumlahnya 4 menjadi pangkat 4. Terus untuk yang nomor 2, karena dia ada angka sama ada huruf alias variabel kalau kita mengatakannya di matematika, maka angkanya ini kita kalikan dulu. 3 kali 3 yaitu 9, ini diganti 9 ya di catatan kalian. Terus X-nya karena jumlahnya ada 3 berarti menjadi X pangkat 3. Yang nomor 10 ada 10 kalikan T, 10 kalikan T, kalikan 10 lagi, kalikan T lagi. Kita menghitungnya tetap sama seperti nomor 2 walaupun dia letaknya tidak berdampingan, yang angka dulu habis itu dengan yang variabel dulu. Kita menuliskannya tetap diurutkan, yang angka dulu yaitu 10 kali 10 kali 10 menjadi 1000. Terus dikalikan dengan variabelnya atau hurufnya ini T kali T kali T, berarti ada jumlahnya T pangkat 3. Ini untuk contoh bentuk pangkat bilangan positif. Jadi pangkatnya yang di atas ini semuanya positif. Jumlahnya menunjukkan ini ada 4, di sini variabelnya ada 3, yang di sini juga variabelnya ada 3. Untuk nomor 3 bisa ditulis seperti ini, atau 10-nya kita dalam bentuk pangkat 3 juga boleh, karena kan untuk menyingkat ya. Jadi ini Ibu menuliskannya baru satu tipe yaitu 1000 T pangkat 3. Nah, kalian bisa ganti menjadi 10 pangkat 3 juga boleh, yang atas juga. Ini harusnya kan 3 kali 3 bisa 9, atau bisa ditulis 3 pangkat 2. Nah, ini nilainya sama aja, cuma beda bentuk penulisannya saja. Ini yang bentuk pangkat positif. Kita lanjutkan yang untuk sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Jadi nanti setelah kalian belajar tentang apa itu bentuk pangkat bulat positif itu apa, nanti selanjutnya adalah sifat-sifatnya. Nanti ada beberapa sifat, Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah yang perkalian dulu. Jadi dari A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Jadi di sini penghubungnya adalah kali, maka bentuk pangkat ini berubah menjadi A pangkat M plus N. Jadi dari A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Bilangan pokoknya sama, jika dikali berarti dia pangkatnya dijumlah. Itu untuk lebih jelasnya. Jadi dilihat dulu bilangan pokoknya
dia angkanya sama atau hurufnya sama atau tidak. Kalau sama berarti misalkan dia dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Langsung ke contoh soalnya saja. Di sini ada 2, A pangkat 5 dikali A pangkat 3. Terus yang kedua 3 pangkat 2, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3, 2 pangkat 1. Dari tadi bilangan pokoknya sama, dikali, pangkatnya dijumlah. Kita hitung, ini A dengan A, berarti sama ya. Maka karena di sini dikali, maka pangkatnya dijumlah. Berarti 5 kali 3, A pangkat 5 dikali A pangkat 3 menjadi A pangkat 5 ditambah 3, jadinya 8. Terus yang nomor 2, ada 2 ya angkanya, 3 pangkat 2, terus di sini 3 pangkat 3, yang sebelah kiri 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 1. Maka kita hitung satu persatu dari angka 3 dulu, menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, sama-sama angkanya 3, kita jumlahkan menjadi 2 ditambah 3. Terus yang angka 2 dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1, maka menjadi, ya benar ini, 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 pangkat 3 berarti 2 ditambah 3 jadi 5. Terus yang nomor 2, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1, 3 tambah 1 jadi 4. Ya, benar ya. Jadi untuk sifat yang pertama, jika bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Jadi 5 tambah 3 menjadi 8. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua setelah tadi perkalian, berarti di sini kebalikannya yaitu pembagian. Kalau perkalian tadi ditambah, maka pembagian dikurangi. Dengan catatan bilangan pokoknya sama dan pangkatnya yang atas itu lebih besar dari pangkatnya yang di bawah. Akan kita berikan contoh, Ibu berikan contoh. Ada 2 ya. Yang pertama yang sederhana, yang kedua ada 2 macam angka. Yang ini menggunakan variabel, yang ini langsung angka. Yang pertama A pangkat 7 dibagi A pangkat 3, berarti karena bilangan pokoknya sama, terus ini dibagi menjadi 7 dikurangi 3, berarti berapa? Jadi A pangkat 4 karena 7 dikurangi 3. Terus yang kedua, di sini ada 2 angka, diperhatikan yang bilangan pokoknya sama. Jadi ini 4 pangkat 6, ini 3 pangkat 7, yang bawah 4 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5, maka kalau yang nomor awal 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 5, maka menjadi 4 pangkat seperti ini tadi, kurangi, maka 6 dikurangi 5. Oh, berarti benar 4 pangkat 1. Terus yang kedua, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5 menghasilkan 7 dikurangi 5 berarti 2. Maka kita gabungkan 4 dikali pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Kalau hasilnya itu masih dalam bentuk pangkat seperti ini, atau bisa ditulis juga kalau 4 pangkat 1 menjadi 4, berarti 4 dikali 3 pangkat 2. Tapi untuk awalan, karena masih belajar yang awal-awal, penulisannya seperti ini sudah benar.
Tuh. Terus berikutnya yang sifat yang ketiga, kalau tadi sudah perkalian menjadi penjumlahan, sekarang yang pembagian menjadi pengurangan, sekarang yang perpangkatan alias dikali terus dipangkatkan, maka kita jabarkan satu persatu. Jadi di sini A dikali B di dalam kurung dipangkatkan N sama dengan, dijabarkan satu persatu ya, A pangkat N, karena di sini dikali berarti di sini juga dikali, terus dijabarkan lagi B pangkat N. Kita langsung ke contoh biar lebih paham. Nah, di sini A kali B dipangkatkan 5 akan kita jabarkan menjadi, berarti masing-masing ya, A pangkat 5, B pangkat 5. Karena di sini pangkatnya satu semua. Jadi kalau tadi kali itu dijumlah, pangkatnya dijumlah, bagi itu pangkatnya dikurangi, kalau perpangkatan pangkatnya dikali. Di sini kalau pangkat 1 itu biasanya tidak perlu ditulis, berarti langsung 1 kali 5 berarti A pangkat 5 dikali B 1 kali 5 B pangkat 5 juga. Selesai. Terus yang nomor 2, karena di sini sudah bukan variabel lagi, berarti kita hitung sendiri-sendiri. Yang 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 menjadi 4 pangkat 3 dikali 2. 3 dikali 2 berarti 6, berarti 4 pangkat 6. Terus yang berikutnya, yang ini dikali berarti 9. Karena dia pangkatnya 1 dikali 2 menjadi 1 kali 2 menjadi 9 pangkat 2. Maka jawabannya 4 pangkat 6 dikali 9 pangkat 2. Itu untuk yang contoh perpangkatan. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Kalau yang tadi itu dikali, maka yang ini dibagi. Prinsipnya juga sama, yang pangkat dipangkatkan dulu, habis itu baru dibagi. Yang B juga dipangkatkan sendiri-sendiri, dengan catatan nilai bilangan pokok B tidak boleh 0, nanti tidak bisa dihitung ya. Kalau 0 berarti, nah, contohnya di sini. Nah, di sini ada apa? A per B dalam kurung dipangkatkan 5. Karena contohnya tadi semuanya dijabarkan, yang pembilang dengan pembilang, yang penyebut dengan yang penyebut, berarti posisinya yang pembilang di atas, yang penyebut di bawah penulisannya. Maka yang ini berubah menjadi A pangkat 5 dibagi B pangkat 5, karena di sini pangkatnya 1 saja. Terus untuk yang nomor 2, karena dia ada dua angka, kalian mengerjakannya bisa dua cara, bisa satu persatu, atau ini langsung dikalikan dulu baru ditulis dipangkatkan. Itu jadi boleh, karena kan ini bentuknya angka semua, bukan angka dengan huruf. Kalau angka dengan huruf hanya bisa digabungkan, nggak bisa dicampur. Tapi kalau angka semuanya berarti dia bisa dicampur. Jadi bisa 6 kali 3 dulu dihitung. 6 kali 3 itu 18, baru dipangkatkan 3 menjadi 18 pangkat 3. Atau 6 dipangkatkan 3 dikali 3 pangkatkan 3. Itu sama aja, kalian menuliskannya nanti bisa benar semuanya. Jadi tergantung stylenya masing-masing, karena di sini angka dengan angka, berarti kalau saya lebih sederhana digabung berarti 6 kali 3 berarti 18, 18 dipangkatkan 3 itu bisa jawabannya per 4 kali 2 berarti 8, 8 dipangkatkan 3. Karena ini baru
mengerjakan dengan mematuhi sifat-sifatnya, berarti tidak perlu disederhanakan, tidak apa-apa. Kalau disederhanakan kan dari soal ini sebenarnya bisa disederhanakan, tapi untuk yang awal-awal baru yang mengikuti aturan sifat-sifatnya bentuk pangkat. Nah, terus kalau tadi kali dipangkatkan, bagi dipangkatkan, yang ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Prinsipnya hampir sama, cuma di sini ada angkanya berbeda. Bilangan pokoknya cuma satu, berarti ini tinggal pangkat dikalikan dengan pangkat. Ada beberapa sifat ya tadi, perkalian menjadi jumlah, pembagian menjadi kurang, perkalian terus dikalikan nanti jadi berpangkat. Yang ini juga jadi bentuk pangkat, dipangkatkan lagi menjadi dikali. Itu contohnya lebih langsung. Berarti A pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 berarti menjadi A 2 dikalikan 5 berarti A pangkat 10. Terus untuk yang nomor 2 ini bisa disederhanakan. Untuk yang awal 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 menjadi 3 pangkat 3 kali 2 berarti 3 pangkat 6. Habis itu yang 9 di pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 berarti menjadi 9. 2 kali 2 berarti 9 pangkat 4. Itu ya untuk contoh yang ini bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Nah, terus ya yang ini. Nah, masih dua lagi ya. Kalau tadi bentuk pangkat positif, sekarang bentuk pangkat 0. Jadi kalau positif kan bilangan positif semua. Tapi kalau bentuk pangkat 0, dia istimewa. Mau A-nya itu diganti angka berapapun, kalau dia pangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Dengan catatan A atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka dari dua contoh ini, 9 pangkat 0 karena dia pangkat 0 maka hasilnya 1. Yang ini juga walaupun dia di dalam kurung ada dua buah variabel yang berbeda, kalau dijabarkan kan tetap A pangkat 0 sama dengan 1 dikalikan B pangkat 0 sama dengan 1, berarti kan 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi membuktikan bahwa berapapun angkanya ini kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Itu ya untuk tadi bilangan pangkat positif, terus bilangan pangkat 0. Nah, sekarang ini yang terakhir bilangan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi ada pangkat positif, pangkat 0, yang terakhir bilangan pangkat negatif. Nah, negatif tahu kan yang diawali dengan tanda ini. Nah, pangkatnya negatif, nah, cara menyederhanakannya atau mengubah bentuknya kita ubah menjadi bentuk pangkat positif menjadi pecahan 1 per. Untuk penulisannya jadi di sini A pangkat min 6 sama dengan 1 per A pangkat 6. Terus A pangkat N. Jadi A pangkat min N kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Jadi dari dua contoh ini kita ubah menjadi bentuk pangkat positif, maka yang depan menjadi 7 pangkat min 2 menjadi 1 per 7 pangkat 2. Terus berikutnya yang 3 pangkat min 4 dia berubah menjadi 1 per 3 pangkat 4. Nah, sekarang singkatnya seperti itu. Jadi tadi kita sudah mempelajari dari bentuk pangkat positif, terus bentuk pangkat 0, bentuk pangkat negatif, beserta sifat-sifatnya yang penjumlahan, perkalian, bagian, perpangkatan itu
udah selesai untuk materi bentuk pangkat. Nah, kalian tinggal mengerjakan latihan-latihannya. Di sini ada 10. Akan Ibu bagikan juga nanti di grup WA dan di Google Classroom juga, supaya kalian bisa mengerjakannya bersama dengan bersama dengan catatan yang sudah Ibu berikan. Tuh, nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Semua jawabannya boleh berdiskusi dengan teman-temannya, karena di sini ada 10 soal wajib dikerjakan semuanya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.